narkoba, di mana yang adalah singkatan narkotika dan obat-obatan, adalah suatu zat alami ataupun sintesis, ada juga yang semi sintesis. Obat ini mempunyai efek samping, yaitu menimbulkan efek penurunan kesadaran, ya, kemudian efek halusinasi, kemudian daya rangsang. Nah, menurut Undang-Undang Peraturan Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, psikotropika ini maksudnya yang ini tadi adalah sebuah obat atau narkotika atau zat yang dapat menyebabkan 3 efek ini tadi. Nah, di sini pada tahun atau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, itu sudah diklasifikasikan sebagai jenis obat atau zat yang dapat menyebabkan pengaruh psikis. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Nah, dalam penggunaannya sebenarnya untuk zat atau narkoba ini, narkotika dan obat-obatan yang ini itu sering digunakan sebagai obat dalam medis. Namun penyalahgunaan yang memang sudah diatur ya di undang-undang itu bisa dikenakan sanksi atau hukuman. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Menurut peraturannya, di mana sesuai dengan pasal 6 nomor 35 UU ya. Pasal 6 UU nomor 35 tahun 2009 bahwa psikotropika dibagikan atau digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu narkotika golongan pertama, di mana maksudnya ini adalah yaitu hanya boleh digunakan untuk tujuan pengetahuan saja, oke? Tidak boleh untuk terapi, obat-obatan atau pemakaian selebihnya tidak boleh. Di mana contohnya yaitu heroin, kemudian ada kokain ya, kemudian ada daun kokain, juga opium dan sejenisnya, ganja dan lain-lain. Selebihnya ada masih 68 jenis lagi. Nah, untuk yang kedua, ini yang pertama ya. Untuk golongan yang kedua yaitu narkotika golongan kedua. Nah, di sini untuk golongan kedua tujuannya bisa digunakan untuk sebagai tujuan pengetahuan dan pengobatan atau terapi. Nah, contohnya yaitu morfin, petidin, oke, kemudian fentanyl, lalu metadon. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang ketiga narkotika golongan
ketiga. Nah, di sini golongan ketiga ini bisa digunakan untuk tujuan pengetahuan, pengobatan. Namun bedanya di sini untuk yang golongan 2 dan golongan 3, di sini adalah efek samping yang diberikan, karena ini efek sampingnya ya lebih ringan bandingkan yang golongan 2. Contohnya apa saja? Yaitu ada kodein, kemudian ada buprenorfin, kemudian ada nikokodina, dan lain-lain. Nah, di sini biasanya sering digunakan untuk bahan obat ya, obat penenang, obat tidur dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah obat terlarang berikut yang dapat mengakibatkan halusinasi, berarti halusinogenik atau kecenderungan untuk menyebabkan halusinasi. Nah, dari sini kita bisa melihat dari golongan semakin ke atas, semakin dari golongan 3, 2, 1 yang paling halusigenik adalah yang paling atas. Maka jawabannya bisa dicari salah satu dari jawaban yang mengandung contoh-contoh yang ada di sini, kokain, opium, ganja. Nah, di sini kita lihat ada ganja dan LSD di pilihan D. Maka jawabannya adalah D. Ganja, LSD, dan alkohol yang paling memungkinkan. Jawabannya D. Terima kasih.